刚才你晕倒了。 Cerita dikanjut dengan Lindong yang memenangkan pertempuran di Pulau Perkumpulan Seni Bela Diri. Suasana pulau itu pada akhirnya perlahan kembali tenang. Para ahli dari berbagai tempat pergi dengan perasaan puas karena telah menyaksikan pertarungan sengit yang jarang terjadi. Namun bersamaan dengan kepulangan mereka, nama Lindong ikut juga tersebar luas. Kabar tentang Lindong yang berhasil mengalahkan Asura dari klan Sentu menyebar ke seluruh wilayah angin laut surga. Hal itu juga menimbulkan gelombang kejut yang tidak kecil. Meski demikian, Lindong tidak terlalu peduli pada ketenaran. Jika bukan karena ingin memanfaatkan nama besarnya untuk mencari Lin Diao dan Lin Yan, Lindong mungkin sudah berusaha menekan penyebaran kabar tersebut. Karena itu, ketika Gu Mengki membicarakan ketenarannya, Lindong tidak memberi tanggapan berarti sebab perhatian Lindong justru tertuju pada menara kekacauan. Pada hari kedua setelah pertemuan bela diri, Gu Shou memimpin Lindong menuju menara batu kuno yang menjulang tinggi. Menara itu tampak tua dan dipenuhi dengan jejak waktu, namun tetap berdiri kokoh seolah tidak tersentuh zaman. Di hadapan menara kekacauan, Gu Shou menjelaskan bahwa menara itu memiliki 8 tingkat dan tiap tingkat dipenuhi oleh ki kesunyian yang semakin pekat ke atas. Gu Shou memperingatkan bahwa dengan kekuatan Lindong saat ini, tingkat kelima kemungkinan adalah batas aman. Jika Lindong memaksa naik lebih tinggi, ki kesunyian yang terlalu padat dapat mengikis tubuhnya. Lindong yang mendengar hal itu terjekut lalu menduga bahwa untuk mencapai tingkat 8 dibutuhkan kekuatan tahap kematian mendalam. Namun Gu Shou menjelaskan dengan nada serius bahwa bahkan para ahli tahap kematian mendalam yang sempurna, termasuk para pemimpin 5 klan besar, belum pernah berhasil memasuki tingkat 8. Penjelasan itu membuat Lindong semakin menyadari bahwa menara kekacauan bukanlah bangunan binasa. Menara itu telah ditemukan 100 tahun lalu dan dijaga bersama oleh 5 klan besar. Walaupun mereka sudah lama menelitinya, mereka hanya mengetahui bahwa di dalamnya terdapat ki kesunyian dalam jumlah luar binasa, sedangkan rahasia lainnya tetap tersembunyi. Lindong pada akhirnya segera menyatakan bahwa ia akan berhati-hati, tetapi di dalam hatinya muncul rasa antisipasi. Jimat batu misterius di dalam tubuh Lindong sejak awal sudah bereaksi terhadap keberadaan menara ini. Dengan begitu, maka Lindong yakin bahwa ada sesuatu yang istimewa di dalamnya. Karena kuota memasuki menara kekacauan hanya 3 orang per tahun dan Lindong telah mengambil satu tempat, maka Lindong pada saat ini masuk seorang diri. Gu Shou kemudian mengaktifkan susunan emas yang menyelimuti menara dan pintu batu besar perlahan terbuka sambil memancarkan aura kuno yang tebal dan penuh kesedihan. Tanpa ragu, Lindong pada akhirnya segera melangkah masuk. Begitu Lindong melewati pintu batu berat itu kembali tertutup memisahkan dunia luar dari suasana kuno di dalam menara. Di dalam ruangannya jauh lebih luas dari apa yang dibayangkan. Cahaya lembut dari mutiara penerang membuat suasana terasa sunyi dan kosong. Tidak ada benda apapun selain ki kesunyian yang memenuhi setiap sudut. Ketika Lindong menyerap ki kesunyian dengan daya pelahap, panas segera menyebar ke seluruh tubuhnya dan otot serta tulangnya terasa seperti ditempa ulang. Lindong menyadari bahwa tempat ini sangat cocok untuk memperkuat kekuatan fisik. Keterampilan naga hijau yang sebelumnya melambat kini kembali menunjukkan tanda-tanda peningkatan berkat ki kesunyian yang melimpah. Namun saat Lindong masih merasakan manfaatnya, jimat batu misterius tiba-tiba muncul dari dalam tubuh Lindong. Jimat itu memancarkan cahaya putih yang bergetar kuat seolah tidak sabar. Dalam sekejap, jimat batu itu berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat menuju ke tingkat berikutnya. Melihat hal itu, Lindong segera mengerahkan Yuan Power dan mengejar. 1 orang dan 1 jimat melesat cepat menembus bagian dalam menara kekacauan melewati tingkat kedua tanpa henti. Mereka terus naik lebih tinggi seakan-akan ada sesuatu di puncak yang memanggil mereka. Meskipun Lindong tidak sepenuhnya memahami asal-usul maupun kehendak dari jimat batu itu, Lindong tahu bahwa benda tersebut menyimpan kekuatan besar sehingga Lindong tidak punya pilihan selain terus mengikutinya naik ke tingkat yang lebih tinggi. Ketika Lindong memasuki tingkat kelima, tubuh Lindong langsung terasa tenggelam.
Ki kesunyian di sekelilingnya menjadi semakin pekat dan berkilau kekuningan kehitaman serta membawa tekanan berat yang membuat gerakan Lindong melambat. Setiap langkah terasa seperti berjalan di dalam lumpur. Namun jimat batu misterius tetap melaju tanpa tanda-tanda melambat. Karena terdesak, Lindong pada akhirnya segera memanggil simbol leluhur pelahap di atas kelapanya. Kekuatan pelahap yang gelap berubah menjadi lingkaran cahaya yang membungkus tubuh Lindong. Dengan begitu, maka tekanan berat dari Ki kesunyian sedikit berkurang. Dengan susah payah, Lindong kembali mengejar jimat batu misterius hingga mencapai tingkat ketujuh. Di tingkat ketujuh, Ki kesunyian telah berubah seperti lautan cairan emas. Tekanannya begitu mengerikan sehingga jika bukan karena perlindungan simbol leluhur pelahap, Lindong tubuhnya kemungkinan sudah hancur menjadi bubur. Bahkan roh Yuan juga tidak akan mampu melarikan diri dalam tekanan yang sebesar itu. Untungnya jimat batu misterius akhirnya berhenti di tingkat tersebut. Jimat itu melayang dan memancarkan cahaya putih lembut yang membentuk pusaran lalu menyerap Ki kesunyian emas di sekitarnya dengan rakus. Seiring aliran energi itu masuk, permukaan jimat batu misterius mulai berkilau dan sedikit demi sedikit muncul aura kehidupan di dalamnya. Lindong terjekut karena menyadari bahwa Ki kesunyian di tempat ini ternyata memiliki efek memulihkan bagi jimat batu misterius. Namun, Lindong juga sadar bahwa energi di tingkat ini terlalu ganas untuk diserap sembarangan. Seolah memahami kesulitan Lindong, jimat batu misterius memancarkan cahaya putih yang menyelimuti area di sekitar Lindong. Ki kesunyian yang semula pekat dan ganas perlahan-lahan diencerkan menjadi untaian energi emas yang lebih mudah dikendalikan. Melihat bantuan itu, Lindong pun merasa bahwa jimat batu misterius setidaknya masih memiliki sedikit kepedulian. Karena kesempatan langka ini, Lindong segera duduk bersila dan mengaktifkan simbol leluhur pelahap. Lubang hitam terbentuk di atas kelapanya dan mulai menyerap Ki kesunyian yang telah diencerkan. Saat energi emas itu memasuki tubuhnya, cahaya keemasan memancar di kutil Lindong dan rasa panas membakar menyebar ke seluruh tubuhnya. Namun, sel, otot, dan tulangnya justru seakan bersorak karena energi tersebut membawa manfaat besar bagi tubuh fisik Lindong. Lindong juga lanjut mengedarkan teknik naga langit hijau. Cahaya hijau muncul dari dalam tubuhnya dan berpadu dengan cahaya emas Ki kesunyian. Keduanya saling terjalin dan memperkuat tubuh Lindong secara menyeluruh. Perlahan-lahan, pola seperti urat naga hijau muncul terbentuk di tangan Lindong dan jejak tato naga hijau kelima pun mulai mengerucut. Lindong merasa sangat gembira karena kemajuan ini berarti kekuatan tubuhnya meningkat pesat. Jika sebelumnya Lindong harus bertarung sengit melawan Sentuje, maka dengan tambahan tato naga hijau kelima dan dukungan sel tahta naga hijau surgawi, Lindong yakin mampu mengalahkan lawannya dengan jauh lebih mudah. Karena itu, Lindong memutuskan untuk menyerap energi dengan sekuat tenaga. Bersama jimat batu misterius yang juga terus menyerap Ki kesunyian, keduanya seperti dua jurang tanpa dasar yang menghisap energi emas di seluruh tingkat ketujuh. Angin kencang terbentuk akibat pusaran penyerapan itu dan Ki kesunyian bergetar seperti gelombang lautan. Namun di balik penguatan yang menggembirakan itu, perubahan perlahan mulai terjadi. Ki kesunyian yang memenuhi tingkat tersebut tampak menunjukkan retakan-retakan halus dan dari celah-celah itu mulai merembes aura kuno yang jauh lebih dalam dan misterius, seolah sesuatu yang lebih besar sedang terbangun di dalam menara kekacauan. Angin badai terus meraung rendah dan berat sementara lautan Ki kesunyian berwarna emas bergulung tanpa henti. Ki kesunyian ini membentuk gelombang demi gelombang yang menyesakan. Tubuh Lindong perlahan berubah menjadi emas berkilau dan cahaya keemasan mengalir di bawah kutilnya sehingga dari kejauhan Lindong tampak seperti dewa perang kuno yang penuh kekuatan. Selain itu, raungan naga terdengar samar di kedalaman tubuhnya dan tato naga hijau gelap mulai tampak di dada serta punggungnya. Setiap kali tato itu bergetar, kekuatan dahsyat menyebar dan bahkan udara di sekitarnya meledak oleh tekanannya. Seiring waktu berlalu, teknik naga langit hijau milik Lindong meningkat pesat. Dalam setengah bulan, Lindong telah membentuk 8 tato naga, lalu terus bertambah hingga mencapai 10 tato naga setelah 1 bulan penuh. 10 naga cahaya itu membentang di tubuh Lindong.
Hal ini seolah-olah 10 naga raksasa sedang meregangkan tubuh mereka, dan setiap gelombang kekuatan yang terpancar terasa mampu menghancurkan ruang dengan satu pukulan. Pada saat yang sama, kini warna emas di dalam tubuh Lindong pada saat ini menjadi semakin padat dan stabil. Kenaikan kekuatan mendadak yang sebelumnya ia peroleh kini telah sepenuhnya terkendali. Dengan begitu, maka fondasi Lindong pada saat ini kembali kokoh. Karena itu, latihan pahitnya di Menara Kekacauan membawa manfaat besar. Bukan hanya memperkuat tubuh fisik, tetapi juga memurnikan kekuatannya secara menyeluruh. Di sisi lain, jimat batu misterius yang berada di dekat Lindong juga mengalami perubahan. Permukaannya yang dahulu kusam kini memancarkan kilau sehat, dan pola-pola kuno di atasnya menjadi semakin jelas. Jimat batu itu terus menyerap kesunyian tanpa henti, seolah-olah sedang memulihkan diri dari kerusakan lama. Lindong memandangnya dengan penuh rasa ingin tahu tanpa antisipasi, karena Lindong yakin jimat itu akan menunjukkan kemampuan yang lebih besar setelah sepenuhnya pulih. Setelah 1 bulan berlalu, Lindong juga pada akhirnya membuka mata. Cahaya emas menyambar dari kedua matanya dan merobeki kesunyian di hadapannya. Lindong merasakan kekuatan di tubuhnya telah meningkat lebih dari 2 kali lipat dibanding sebelumnya. Lindong menyadari bahwa kini Lindong benar-benar telah menjejakkan tingkat awal tahap kehidupan mendalam dengan fondasi yang kokoh. Lindong lalu mengayunkan tinjunya ke depan, dan udara di hadapannya langsung terkompresi hingga meledak. Ki kesunyian tersapu bersih hanya dengan 1 pukulan. Lindong tersenyum puas karena Lindong yakin jika bertarung kembali, Lindong mampu mengalahkan lawannya hanya dengan 1 serangan. Namun kemudian perhatian Lindong tertuju pada bagian terdalam tingkat ke-7. Di sana terdapat selaput cahaya emas yang menjadi jalan menuju tingkat ke-8. Tingkat 8 adalah sebuah tingkat yang belum pernah dimasuki oleh siapapun. Dari balik selaput itu terpancar fluktuasi kuno yang membuat bahkan jiwa Lindong bergetar. Saat Lindong mengamati dengan waspada, Lindong menyadari ada celah kecil di tepi selaput cahaya tersebut. Lindong sempat ragu untuk mendekat karena nalurinya selalu berhati-hati terhadap hal yang tidak diketahui. Akan tetapi tiba-tiba cahaya emas keunguan setebal ibu jari melesat keluar dari celah tersebut dan langsung mengarah kepada Lindong. Lindong segera menyerang dengan 1 pukulan penuh kekuatan dan berusaha mundur, tetapi serangannya hancur seketika saat bertabrakan dengan cahaya tersebut. Dalam sekejap, cahaya emas keunguan itu menembus pertahanan Lindong dan menghantam dahinya. Ledakan keras terdengar di dalam tubuh Lindong ketika cahaya emas keunguan menerobos masuk dengan ganas. Tubuh Lindong langsung menegang, wajahnya berubah ungu dan cahaya aneh memancar dari kedua matanya. Rasa sakit yang luar binasa menyapu seluruh meridian dan tulang Lindong, seolah-olah seekor naga kuno mengamuk tanpa kendali di dalam dirinya. Lindong menggertakkan gigi dan memaki di dalam hati, namun Lindong tetap memaksa diri untuk tenang. Lindong segera duduk bersila lalu mengerahkan kekuatan Yuan untuk mengepung cahaya emas keunguan itu. Akan tetapi setiap usaha penahanan justru dihancurkan dengan mudah. Cahaya tersebut terlalu liar dan sombong sehingga terus berputar-putar tanpa aturan di dalam tubuh Lindong. Pada akhirnya Lindong memanggil simbol leluhur pelahap dan formasi alam semesta kuno untuk menekan kekuatan tersebut. Dengan bantuan 2 benda ilahi itu, cahaya emas keunguan akhirnya terjebak meskipun tetap berusaha memberontak. Setelah diamati dengan seksama, Lindong terjekut karena sumber daya kekacauan itu ternyata hanyalah sepotong kulit emas keunguan sebesar ibu jari. Walaupun ukurannya kecil, kulit itu memancarkan aura kesunyian yang sangat kuno dan juga murni. Lindong segera menyadari bahwa energi kesunyian di dalamnya jauh lebih kuat dibandingkan dengan yang pernah ditemui sebelumnya. Oleh sebab itu, Lindong memutuskan untuk menyempurnakannya dan menyerap kekuatan tersebut. Namun proses pemurnian tidak berjalan mudah karena kutil itu sangat keras dan penuh perlawanan. Namun dengan kekuatan simbol leluhur pelahap yang terus diperkuat, lapisan tipis energi emas keunguan akhirnya terkelupas dan berubah menjadi untayan energi murni. Ketika Lindong mencoba membungkusnya dengan kekuatan Yuan, energi itu justru meledak dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Tubuh Lindong seketika langsung bergetar hebat. Tulang, otot, dan meridiannya menggeliat seperti disusupi cacing raksasa.
Garis-garis emas keunguan merambat di bawah kulitnya membuat tubuh Lindong perlahan-lahan membengkak. Lindong menyadari bahwa energi kesunyian itu terlalu kuat untuk diserap langsung. Jika dipaksakan, tubuhnya bisa saja meledak menjadi kabut berdarah. Oleh karena itu, Lindong segera mulai mengubah strateginya. Lindong mengaktifkan teknik naga hijau lalu mengarahkan energi emas keunguan itu untuk membentuk tato cahaya naga hijau di permukaan tubuhnya. Cahaya hijau dan emas keunguan saling berjalin, kemudian perlahan-lahan energi liar itu mulai tenang. Satu persatu tato naga hijau juga pada saat ini bermunculan di tubuh Lindong. Jumlahnya terus bertambah hingga mencapai 23 tato. Meskipun begitu, Lindong memahami bahwa 13 tato tambahan itu bersifat sementara. Jika digunakan, tato tersebut tidak akan kembali kecuali Lindong menemukan kulit emas keunguan lain untuk diserap. Namun tetap saja tambahan itu menjadi kartu truf yang sangat berharga bagi Lindong. Dengan 23 tato naga hijau yang dilepaskan bersamaan, Lindong yakin bahwa bahkan ahli tingkat kehidupan mendalam puncak pun tidak akan berani menghadapinya secara langsung. Selanjutnya, setelah mengenakan kembali pakaiannya, Lindong menatap membran cahaya menuju tingkat 8 dengan tatapan penuh rasa ingin tahu dan kewaspadaan. Lindong bertanya-tanya apakah sebenarnya asal-usul kutil emas keunguan itu dan rahasia apa yang tersembunyi di tingkat berikutnya. Tiba-tiba sebuah suara serak terdengar dari belakang dan menjelaskan bahwa benda itu adalah kutil kekacauan milik Master Kekacauan. Tubuh Lindong langsung menegang, lalu Lindong berbalik dengan cepat. Sosok cahaya perlahan melayang keluar dari jimat batu misterius di dalam menara kekacauan. Wujudnya buram dan sulit dikenali, tetapi jejaki kehidupan yang terpancar darinya membuat Lindong sadar bahwa sosok itu benar-benar memiliki kesadaran. Lindong terkejut sebelum akhirnya menyadari bahwa sosok yang muncul adalah roh batu leluhur. Roh batu leluhur menjelaskan dengan tenang bahwa hanya rohnya yang terbangun sementara kekuatannya belum banyak pulih. Lindong kemudian menyarankan agar roh batu leluhur menyerap ki kesunyian yang melimpah di dalam menara kekacauan untuk memulihkan diri. Namun roh batu leluhur mengatakan bahwa hal itu tidak berguna karena untuk benar-benar pulih, ia membutuhkan ki kesunyian tingkat 8 yang berada di tingkat ke-8 menara kekacauan. Lindong memandang ke arah jalur menuju tingkat ke-8 dan mengira roh batu leluhur pasti bisa masuk. Akan tetapi roh batu leluhur menjelaskan bahwa ki kesunyian di sana sedang menyembuhkan seseorang ahli kuno yang disebut Master Kekacauan. Jika ki itu diserap, maka kehidupan dari Master Kekacauan akan berakhir. Karena penasaran, Lindong mengikuti roh batu leluhur mendekati selaput cahaya yang menutupi tingkat ke-8. Selaput itu pun dibuat transparan sebelum akhirnya tampak lautan cahaya emas keunguan yang dipenuhi ki kesunyian yang sangat pekat. Di tengah lautan itu terbaring tubuh raksasa setinggi puluhan ribu kaki dengan kutil emas keunguan dan pola spiral misterius di sekujur tubuhnya. Meskipun sedang tertidur, ruang di sekitarnya tampak terdistorsi seakan-akan akan runtuh jika raksasa itu terbangun. Lindong menahan nafas karena terjekut dan Lindong menyadari bahwa sosok itu jauh lebih kuat dari siapapun yang pernah Lindong temui. Roh batu leluhur kemudian menjelaskan bahwa serpihan kutil emas keunguan yang sebelumnya diserap Lindong hanyalah potongan kecil dari tubuh Master Kekacauan. Mendengar hal itu, Lindong semakin memahami betapa mengerikannya kekuatan para ahli puncak zaman kuno. Roh batu leluhur lanjut menceritakan bahwa dahulu leluhur simbol agung memiliki 8 murid yang dikenal sebagai 8 master besar. Ying Huan Huan ternyata adalah reinkarnasi Ice Master dan kekuatannya bahkan melampaui Master Kekacauan. Mendengar hal itu, hati Lindong terasa rumit karena ia tahu bahwa jika Ying Huan Huan sepenuhnya terbangun, jarak kekuatan di antara mereka akan semakin menjauh. Lindong kemudian teringat peti mati batu di ruang lava di Pulau Roh Misterius dan roh batu leluhur menjelaskan bahwa itu adalah tempat Master Api beristirahat. Dahulu dunia menghadapi bencana besar akibat invasi Yimo. Leluhur simbol agung terpaksa membakar reinkarnasinya untuk menutupi celah antar dimensi, sementara 8 master besar berjuang memusnahkan sisa Yimo. Meskipun mereka berhasil, mereka juga harus membayar harga mahal dan jatuh dalam tidur panjang.
Ketika Lindong bertanya apakah para master itu bisa bangkit, roh batu leluhur memastikan bahwa mereka masih memiliki kesempatan untuk kembali karena telah mencapai pencerahan reinkarnasi. Namun kebangkitan itu tentu memerlukan waktu yang sangat lama. Roh batu leluhur juga menyebut bahwa 8 master besar masing-masing memiliki simbol leluhur. Master kekacauan memiliki simbol leluhur kekacauan. Ada juga master pelahap yang dulu mampu melawan 5 Yimo tingkat raja seorang diri serta membatai ratusan juta Yimo. Di atas tingkat raja masih ada Yimo tingkat kaisar yang jauh lebih mengerikan dan hanya bisa dihadapi oleh leluhur simbol agung. Suasana menjadi semakin suram ketika roh batu leluhur mengungkapkan bahwa masih ada Yimo yang tersembunyi di dunia ini. Dahulu Lin Diao pernah diserang setelah memperoleh batu leluhur dan para penyerangnya adalah Yimo. Mereka sangat peka terhadap aura batu leluhur dan benda-benda milik leluhur simbol agung. Jika Lindong sembarangan menggunakan kekuatan batu leluhur, maka keberadaannya bisa terdeteksi dan dengan kekuatannya saat ini, bahkan seorang Jenderal Yimo sudah cukup untuk menghabisi Lindong. Lindong terdiam dan menyadari adanya ancaman besar yang membayangi dunia. Lindong juga teringat bahwa di bawah tablet kesunyian agung masih tersegel Yimo tingkat raja yang belum sepenuhnya dimusnahkan. Jika Yimo lain berhasil membebaskannya, bencana besar akan kembali terjadi. Akhirnya Lindong memutuskan untuk lebih berhati-hati dan menyembunyikan batu leluhur sampai kekuatannya cukup untuk melindungi diri. Meskipun roh batu leluhur belum pulih sepenuhnya, pengalaman dan pengetahuannya akan sangat berharga bagi perjalanan Lindong ke depan. Setelah itu Lindong pada akhirnya meregangkan tubuhnya dan menatap sekali lagi ke arah tingkat ke-8 menara kekacauan. Kemudian Lindong berbalik dan pergi sementara menara kekacauan kembali sunyi dan tubuh raksasa di tingkat ke-8 tetap terbaring diam seakan telah ada sejak zaman purba. Sementara itu di sisi lain beberapa orang berdiri di depan menara kekacauan dan terus menatap pintu batu besar yang tertutup rapat. Sudah 1 bulan penuh sejak Lindong masuk ke dalamnya dan selama itu tidak ada tanda-tanda Lindong akan keluar. Hal ini membuat Gu Shou dan yang lain terjekut karena ki kesunyian di dalam menara kekacauan memang mampu menempa tubuh. Tetapi juga hal itu sangat berat dan juga menekan. Bertahan 1 bulan penuh di dalamnya tentu saja jelas bukanlah perkara yang mudah. Gu Mengki memandang pintu itu dengan cemas dan bertanya kepada Gu Shou apakah mungkin sesuatu terjadi pada Lindong. Gu Shou mencoba menenangkan suasana dengan mengatakan bahwa kekuatan Lindong luar binasa dan sifatnya sangat berhati-hati. Dengan begitu, jika benar-benar tidak mampu bertahan, Lindong pasti sudah keluar lebih awal. Gu Shou menduga bahwa Lindong belum keluar karena masih ingin terus berlatih. Gu Shou lanjut menambahkan bahwa bahkan Saint Tuje hanya mampu bertahan 20 hari di dalam menara kekacauan sehingga kemampuan Lindong benar-benar mengerikan. Gu Mengki pun tersenyum tipis dan menyebut Lindong memang seperti monster. Gu Shou mengangguk dan berkata bahwa jika diberi waktu untuk tumbuh, Lindong pasti akan memiliki tempat di Laut Iblis Kekacauan. Namun Gu Shou juga menyesalkan bahwa klan Gu mungkin tidak mampu mempertahankan orang seperti Lindong. Gu Mengki berkata pelan bahwa elang perkasa tidak akan mau terkurung di sudut kecil dan mungkin klan Gu terlalu kecil di mata Lindong. Gu Shou menggoda bahwa dengan pesona Gu Mengki, banyak pria bisa berbaris dari satu sisi pulau ke sisi lain. Namun meskipun begitu, tampaknya hal itu masih belum bisa untuk menahan Lindong. Mendengar hal itu, wajah Gu Mengki memerah dan Gu Mengki berkata tidak ada yang bisa dilakukan jika Lindong memang tidak menyukainya. Di tengah-tengah percakapan itu, ekspresi Gu Shou tiba-tiba berubah karena pintu menara kekacauan mulai bergetar. Pintu batu yang tertutup selama sebulan perlahan terbuka dan ki kesunyian kuno mengalir keluar bersama sosok kurus yang berjalan dari dalam kegelapan menuju cahaya matahari. Lindong menarik nafas panjang lalu tersenyum saat melihat Gu Shou dan yang lain. Namun Gu Shou dan rombongannya justru terdiam karena mereka merasakan perubahan besar pada diri Lindong. Secara lahiriah tidak tampak berbeda, tetapi di balik tubuh kurus itu tersembunyi kekuatan yang jauh lebih eksplosif dan menakutkan dibanding sebulan lalu. Gu Shou pun tertawa dan mengatakan bahwa latihan 1 bulan Lindong jelas membuahkan hasil yang besar.
Lindong membalas bahwa dirinya justru harus berterima kasih kepada klan Gu. Perjalanan ke Menara Kekacauan tidak hanya meningkatkan kekuatannya dan menstabilkan kekuatan Yuan. Hal itu juga benar-benar membangun roh batu leluhur di dalam tubuh Lindong. Menanggapi hal itu, Gu Shou segera berkata bahwa semua itu adalah kerjasama yang saling menguntungkan. Lindong merasa semakin bersimpati pada klan Gu karena mereka tidak serakah dan tidak berkhianat setelah mendapatkan manfaat. Gu Mengki kemudian menyarankan agar Lindong beristri jahat beberapa hari di Pulau Perkumpulan Bela Diri. Hal itu dikarenakan cuaca laut sedang buruk dan sulit bagi mereka untuk berlayar. Lindong sempat ragu tetapi akhirnya menyetujuinya karena pergi begitu saja terasa tidak pantas setelah menerima banyak bantuan. Gu Shou merasa senang melihat Lindong yang mau tinggal lebih lama. Namun tepat ketika mereka hendak kembali, Lindong tiba-tiba merasakan aura kuat dari kejauhan. Aura itu bahkan lebih kuat jika dibandingkan dengan Gu Shou. Gu Shou dan Gu Mengki juga merasakannya. Awalnya mereka mengira itu mungkin tamu penting dari salah satu klan, tetapi roh batu leluhur di dalam tubuh Lindong tiba-tiba memperingatkan bahwa aura itu mengejar Lindong. Hati Lindong pada akhirnya seketika menegang. Lindong segera menyadari bahwa kemungkinan besar yang datang adalah orang tua tulang jahat. Wajah Gu Shou dan Gu Mengki juga berubah setelah mendengar nama itu. Mereka tahu betapa kejamnya sosok itu yang merupakan seorang tokoh dari Gua Angin Iblis yang telah lama mendominasi wilayah ini. Gu Shou pun terdiam sejenak lalu dengan tegas berkata bahwa selama Lindong berada di Pulau Perkumpulan Bela Diri, Lindong adalah tamu penting klan Gu dan orang tua tulang jahat itu tidak bisa sembarangan menyentuh Lindong tanpa mempertimbangkan klan Gu. Lindong merasa hangat begitu mendengar pembelaan itu, tetapi Lindong juga tidak ingin menyeret klan Gu ke dalam masalah pribadinya. Sementara itu, aura kuat itu semakin mendekat dan langsung menyelimuti langit Pulau Perkumpulan Bela Diri. Banyak ahli di pulau itu seketika terbang ke udara untuk melihat apa yang terjadi. Tak lama kemudian, cahaya abu-abu merobek langit dan mulai berhenti di atas pulau. Seorang lelaki tua berjubah abu-abu dengan tongkat tulang di tangan muncul memancarkan tekanan yang mengerikan. Mata lelaki tua itu menyapu seluruh pulau dengan dingin, lalu suaranya bergemuruh menuntut agar Lindong, sosok pembunuh muridnya, segera keluar dan menghadapi dirinya. Seketika suasana menjadi gempar karena banyak orang yang mengenali sosok itu sebagai lelaki tua tulang jahat. Ia adalah sosok tokoh kejam yang terkenal melindungi muridnya tanpa memperdulikan benar atau salah. Semua orang terjekut sekaligus penasaran karena lelaki tua itu benar-benar datang dengan niat membunuh. Ternyata muridnya telah tewas dan amarahnya kini diarahkan pada pelaku yang berada di pulau itu. Tak lama kemudian Chen Luo datang memimpin beberapa orang dan memberi hormat. Namun sosok tulang jahat itu justru menegur Chen Luo karena tidak mampu menangani pembunuh itu sendirian. Chen Luo menegaskan bahwa pembunuh tersebut sangat kuat, bahkan Shen Tuje juga tidak mampu menandinginya. Mendengar hal itu, lelaki tua tulang jahat sedikit terjekut karena Shen Tuje bukanlah orang lemah. Akan tetapi sekuat apapun lawannya, nyawa muridnya tetap harus dibayar dengan nyawa. Chen Luo kemudian memberitahu bahwa orang yang dimaksud adalah sosok Lindong. Sosoknya pada saat ini berada di klan Gu sebagai tamu. Mendengar hal itu, sosok tua tulang jahat pun langsung memanggil Gu Shou dan menuntut agar Lindong segera diserahkan. Gu Shou pun muncul dan berusaha meredakan suasana, tetapi lelaki tua tulang jahat menolak berbasa-basi. Gu Shou dengan tegas menyatakan bahwa Lindong adalah tamu penting klan Gu dan selama berada di Pulau Perkumpulan Bela Diri, tidak seorang pun boleh menyentuh Lindong. Ucapan itu seketika membuat suasana semakin tegang karena lelaki tua tulang jahat merasa wibawanya ditantang. Tatapannya kemudian langsung mengunci Lindong yang berdiri di puncak gunung. Dengan tekanan suara yang mengandung kekuatan dahsyat, lelaki tua tulang jahat menuduh Lindong sebagai pembunuh muridnya. Gelombang suara itu menghantam Lindong hingga tubuhnya sedikit bergetar, tetapi Lindong tetap berdiri tegak. Gu Mengki memperingatkan bahwa lelaki tua tulang jahat telah lama mencapai tingkat kehidupan mendalam sempurna. Bahkan mungkin ia pada saat ini telah menyentuh tingkat kematian mendalam.
Lindong pun menyadari bahwa lawannya kali ini jauh lebih berbahaya jika dibandingkan dengan Sentuje. Sementara itu di sisi lain, tanpa memberikan kesempatan, lelaki tua tulang jahat mulai menyerang. Ia melangkah maju dan dalam sekejap muncul di atas gunung, lalu menghantamkan tongkat tulangnya hingga pilar kekuatan Yuan melesat ke arah Lindong. Namun Guso segera menghadang dan memukul balik serangan tersebut. Meski berhasil menahan, Guso tetap terdorong mundur dan hal itu menunjukkan adanya selisih kekuatan. Guso tetap bersikeras melindungi Lindong, lalu ia memanggil para tetua dan ahli dari klan Gu. Dalam sekejap banyak anggota klan Gu memenuhi langit dan bersiap menghadapi lelaki tua tulang jahat. Salah satu tetua bahkan menyebut nama kepala klan Gu sehingga membuat lelaki tua tulang jahat sedikit menahan diri. Hal itu dikarenakan sosok kepala klan Gu ini bukanlah sosok yang bisa dianggap remeh. Selanjutnya pada akhirnya perdebatan pun segera terjadi di antara mereka. Pihak klan Gu menyatakan bahwa mereka tidak akan membiarkan tamunya diserang di pulau ini. Chen Luo mencoba mencari celah dengan berkata bahwa perlindungan itu hanya berlaku selama Lindong tetap berada di pulau perkumpulan bela diri. Akhirnya lelaki tua tulang jahat menyatakan bahwa ia bersedia menahan diri untuk sementara waktu. Tetapi meskipun begitu ada satu syarat yang ia inginkan. Syaratnya adalah Lindong harus menghancurkan kultivasinya sendiri di hadapannya. Lindong tentu saja menolak dan bahkan membalas dengan sindiran tajam. Hal itu seketika membuat niat membunuh lelaki tua tulang jahat semakin menguat. Meskipun begitu, demi menghindari konflik besar dengan klan Gu, lelaki tua tulang jahat memilih mundur untuk saat ini. Namun sebelum pergi, ia menembakkan cahaya abu-abu dari matanya ke tubuh Lindong sebagai tanda ancaman. Ia memperingatkan bahwa selama Lindong bersembunyi di pulau perkumpulan bela diri, ia mungkin selamat, tetapi begitu keluar dari pulau, nyawanya pasti akan diambil. Setelah lelaki tua tulang jahat pergi, Lindong pada saat ini mengepalkan tinjunya dengan mata dingin. Ancaman itu jelas bukan gertakan kosong dan cepat atau lambat, pertarungan hidup dan moka tidak akan bisa dihindari.